membangun sebuah gedung Patikan, kantornya dia, di mana dia bekerja di sebuah perusahaan advertising yang cukup cukup besar di Surabaya inilah, Sun Design. Itu perkenalan saya dengan Nila, dan sekarang pameran. Mungkin nanti setelah acara ini ini tetek atau lagi ketok punggung ini selesai, baru nanti saya akan ngobrol-ngobrol. Bung Des setelah keliling melihat karya Nila, kira-kira bagaimana pesan? Sudah berbeda dengan yang di gedung Fathia Kerja, itu berbeda. Yang satu di sana memang besar-besar, ini dia ada yang kecil-kecil di sebuah bingkai. Nah, ketika di bingkai ini pun dia juga, walaupun ada bingkainya, tapi saya akan merasakan kebebasan dia masih tidak terbingkai. Itu yang saya tangkap dari tadi, hampir semua karya walaupun terbingkai, dia tidak terbingkai. Itu sementara statement saya terhadap dia. Sekarang ini tidak punya waktu ini. Nih, sukses nih. Saya yang pelaku seni yang juga melukis dan orang juga karya saya yang kontemporer, melihat karya-karya begini juga masih sulit untuk menceritakan apa yang ada di sini. Kita bisa menceritakan tentang apa yang di sini. Kesimpulan saya cuma satu kan, bahwa walaupun terbingkai, dia tidak terbingkai. Lepas. Iya, masih ada kebebasan di sini. Kayak nggak melanggar aturan ya. Tapi udah izin kok. Asal kemudian lagi. Karena ngerasa buat ruangan itu buat saya harus jadi satu. Saya kalau udah jadi satu, ngumpul, saya nyaman. Kayak punya tempat yang aman tertidur. Jadi saya harus nyaman dulu, saya tenang. Oke, goal dari atau niat pameran ini sendiri sebetulnya apa sih apanya? Kita ngomong niat dulu lah. Mengenalkan tentang lukisan saya sekarang. Mengenalkan karyanya Nila. Saya kan ilustrator. Aslinya ilustrator. Studinya secara studi Desain grafis Petra desain grafis Petra. sama Joko Papi. Terus kan Mas SMA kemarin udah lihat kan lukisan saya, Iya. ilustrasi ya. Dan itu emang kemarin pas nampak jelas gambar saya dari seperti itu, ilustrasi cenderung ke karakter-karakter lucu itu, terus dituangkan ke kanvas sampai ke titik gambar saya berubah, banyak putaran, lingkaran, dan hanya pakai satu kuas, tebal tipis hanya satu kuas, kecepatan lengkukan, liukan, banyak sekali goresan. Nah ini sekarang yang lanjutan ini tentang garis goresan saya yang dianggap teman saya udah bukan kuas lagi tapi pedang. Kalau saya lihat di goresan maupun intonasi bicara, kayaknya kurang tegas. Oh, oke, siap. Oh, tegas sama Aku keras membaca juga. itu. Oh gitu ya. Gitu loh. Karena agak Sementara mikir juga kata-kata Mas. bisa dikatakan keras, tapi dari goresan dari Oh, gitu ya. ini Selesai ada ya. yang saya lihat ngambang-ngambang. Oh, iya. Itu terus kemudian saya perhatikan intonasinya itu juga Ngambang ya. iya gitu. Mungkin ya maaf, saya sih orang laki-laki ya. Oh, iya, dan oke. Surabayaan kadang-kadang Iya, ya kan yang keras, yang lebih tegas gitu. Mungkin bisa diulang, Nila. Ya. Sederhananya untuk pameran kali ini karya yang ditampilkan Ya. itu paling tidak apa ya, konsep atau narasinya dari Nila yang mungkin bisa disampaikan. Yang kali ini banyak gambar yang tak terbentuk ya, karena akhirnya diputuskan sesuai judul pamerannya ini garis, tentang garis, fokus ke garis saya, dan garis itu tidak membentuk wujud,
Padahal lukisan saya sebagai ilustrator selalu berwujud. Jadi ini gimana caranya, hanya garis, jangan ada wujud. Diputuskan juga judulnya Di Balik Garis. Terlampaui. Di balik garis itu maksudnya di balik garis ini banyak rasa. Setiap goresan itu banyak hidup. hal-hal yang Ya, setiap yang goresan apapun itu hidup. terlampaui, bahkan Terlampaui itu maksudnya sudah tergores. Dan ini saya ada teman yang mengingatkan, suruh mengingat lagi goresan saya itu apa. Di tiap karya goresan itu apa? Goresan naik kah, lingkar kah, apa? Bukan gambar apa. artinya mungkin nggak sekedar ekspresif, tapi mungkin ada kedalaman. Ya, karena mungkin waktu saya menggores saya lagi kesal, lagi saya marah, sedih. Kadang saya tertariknya sama nilai ini, goresannya itu nyambung, nggak ada putus. Nyambung, nggak ada putus. Soalnya kebetulan kuasnya bagus banget. Gitu ya. Nah, dapat kuas bagus, tebel, dan nggak cepat rusak. Dan itu ngumpulin air banyak, jadi saya bisa tanpa khusus, tanpa perusahaan. Kan pertama itu yang keluar adalah ikan untuk gelombang energi. Lalu setelah itu belajar lagi goresan. Lalu setelah lagi mungkin ada suasana hati lagi jatuh tangan saya jatuh. Jadi Karena saya pernah ngikuti waktu proses, jadi ada proses. Saya nggak putus dia mereka terus. Kalau cat habis baru. karena juga niatnya saya pakai encer, satu galon itu bisa jadi saya campur air bisa jadi 10 galon. Ya ngirit. Oke, sukses. Ya,